Halo, Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Jay, co-founder dari Kaplan. Di video kali ini, saya akan sedikit berbagi informasi mengenai salah satu kategori dari pola perilaku yang ada di Kaplan. Di mana hari ini, di dalam video kali ini, saya akan coba membahas salah satu kategori, yaitu kategori perilaku dalam berinteraksi sosial. Ya, sebentar, saya share screen dulu. Bagi yang mungkin belum pernah tahu atau baru mengikuti video ini sebagai video pertama, perkenalkan, kami dari Kaplan adalah penyedia behavioral profiling yang dilakukan secara online dengan metode saintifik, dengan tujuan untuk mengefisiensikan proses screening, hiring, dan talent mapping yang biasanya memakan waktu. Sehingga solusi yang kami tawarkan ditujukan terutama untuk Bapak Ibu yang sebagai business owner maupun sebagai HRD yang pekerjaan utamanya adalah banyak berhubungan dengan hiring dan recruitment. Ya, nah bila Bapak Ibu mengikuti video-video kami sebelumnya, sudah pasti familiar dengan apa yang kita sebutkan dengan 13 pola perilaku. Apa saja itu? Mungkin bisa juga disimak di video kami yang khusus membahas tentang pola perilaku, di mana ke-13 pola perilaku tersebut terdiri dari yang ada dalam kotak biru dan abu-abu ini, ya, di mana bila dikategorikan lagi, ke-13 pola ini terbagi menjadi 4 kategori perilaku, yaitu kategori perilaku dalam interaksi sosial, perilaku dalam menyerap data, perilaku dalam membuat keputusan, dan juga perilaku dalam sehari-hari. Ya, bagi Bapak Ibu ingin mengetahui apa saja sih 13 pola ini, dapat melihat video kami yang lain. Tapi di video ini kita akan membahas satu kategori ini saja. Ya, supaya Bapak Ibu memiliki gambaran lebih mendalam tentang apa sih perilaku dalam interaksi sosial. Ya. Nah, kalau dalam berinteraksi sosial, kita di Kevin tidak membagi hanya sebatas introvert atau extrovert, karena kategori kalau di Kevin kebetulan tidak menggunakan metode dikotomi, jadi kami tidak mengelompokkan menjadi kategori tertentu saja, melainkan kami memetakan terutama dalam sisi interaksi sosial, kami memetakan menjadi tiga elemen. Yang pertama, kita lihat dari zona kenyamanannya, apakah seseorang ini lebih nyaman di lingkungan publik, ramai atau terbuka, atau seseorang ini lebih nyaman di lingkungan private, tenang, ataupun tertutup. Kaitannya dengan dunia kerja nanti saya akan ceritakan. Kemudian, elemen yang kedua, kita lihat dari sisi kebutuhan akan bersosialisasinya. Apakah yang bersangkutan itu tipe sosial, butuh kehadiran orang lain, atau cenderung tipe independen, di mana tidak masalah untuk sendirian. Nah, yang ketiga yang kita petakan juga adalah mengenai keterbukaan seseorang terhadap pertemanan. Apakah tipe yang dapat berteman dengan siapapun, atau yang cenderung memilih-milih dalam berteman. Nah, kenapa kita perlu mengetahui ketiga bagian ini? Karena setiap individu itu tidak hanya dikategorikan introvert atau extrovert, karena akan lebih dalam lagi. Ada introvert yang terlihat extrovert, ada extrovert yang terlihat introvert. Ya, tapi kali ini sekali lagi kita tidak membahas tentang introvert extrovert, tapi kita akan coba membedah pemetaan yang lebih mendalam. Ya, sama juga dengan pola perilaku yang lain. Di Kaplan, semua pola perilaku akan dibedah berdasarkan kadarnya. Misalnya kadar di zona kenyamanannya di area publik itu seberapa. Jadi beda kategori, beda kadarnya dari setiap perilaku ini akan memunculkan output yang berbeda dari setiap individu. Ya, nah kita lihat ini salah satu contoh dari ya si A. Ya, nah di sini kita bisa melihat dari hasil profiling yang dilakukan melalui metodenya Kaplan, orang ini, atau kita bicara sebut aja kandidat lah ya, apabila kita sedang mau hire. Kandidat ini terlihat nyaman di lingkungan publik, atau istilahnya lebih nyaman di lingkungan ramai dan terbuka, dengan kadarnya adalah masuk di kategori dominan. Ya. Kemudian tipe kedua, yang bersangkutan juga dalam sisi kebutuhan sosialnya cenderung sosial, butuh kehadiran orang lain. Dan yang ketiga, dari sisi keterbukaannya, dia juga dominan berteman dengan siapapun. Nah, pertanyaannya, apabila Bapak Ibu akan meng-hire kandidat untuk posisi accounting,
kira-kira perilaku yang seperti ini, apakah akan jadi pertimbangan atau ini agak jauh dari kebutuhan pekerjaan accounting? Nah, sebelum kita bicara ke sana, kita harus ketahui dulu, pekerjaan accounting, ya pasti banyak kriteria pekerjaannya ya, tapi kita lihat dari kacamata secara bersosialnya dulu. Apakah pekerjaan accounting akan lebih banyak dan lebih diharapkan banyak bekerja di dalam area yang lebih tenang, private dan tertutup, atau lebih ke area yang publik ramai dalam di kantor. Ya kalau kita tahu ya accounting kan pekerjaan yang berhubungan dengan angka dan data-data yang confidential dan kebanyakan akan bekerja di belakang meja. Ya, nah kalau kita sudah tahu pekerjaan tersebut, maka kita sudah bisa melihat ya sebaiknya orang ini pada dasarnya yang nyaman di area yang lebih tertutup. Karena kan orang accounting kebanyakan ya akan dipekerjakan di area yang lebih ya di ruangan-ruangan tertentu, ada sekat-sekat. Karena sekali lagi di sebuah perusahaan kan accounting juga memegang informasi confidential ya. Nah, kedua, secara sosialisasi kita mengharapkan kalau accounting ya karena dia banyak memegang data, ya sebaiknya orang yang lebih bisa menjaga rahasia. Nah, orang yang bisa menjaga rahasia pada dasarnya adalah tipe-tipe orang yang ya mungkin dia tidak masalah atau bukan mungkin lagi. Sebaiknya kita mencari orang yang lebih independen, di mana dia tidak masalah untuk sendirian. Kenapa? Karena orang dengan perilaku yang kebutuhan sosialnya cenderung dominan, pada dasarnya dia akan mencari orang. Nah, masalahnya kalau ini berhubungan dengan data perusahaan dan rahasia perusahaan, tipe orang yang sosial ditambah lagi dia keterbukaan pertemanannya dominan, biasanya mudah percaya pada orang lain. Bahkan dia belum kenal, dia bisa cerita, bisa ngobrol-ngobrol. Nah, kalau kebutuhannya adalah untuk mencari seorang accounting, ya apalagi berhubungan dengan rahasia perusahaan, ada baiknya kita mencari yang kebutuhan sosialnya cenderung kecil, atau bisa dibilang cenderung lebih dominan, dan secara keterbukaan pertemanannya, ya tidak yang sedominan ini. Kalau bisa, malah mungkin lebih memilih dalam berteman. Paling nggak lingkupnya lebih kecil. Lain halnya kalau Bapak Ibu mencari tipe orang sales, apalagi sales yang harus keluar ruangan. Zona kenyamanannya, ya sebaiknya cari yang seperti ini. Kandidat ini, pada dasarnya, kalau kita mempekerjakan dia untuk pekerjaan sales yang harus banyak di luar ruangan dan harus banyak berteman dengan banyak orang, ini adalah tipe yang ideal. Kenapa? Dia sudah nyaman di lingkungan ramai. Dia tidak masalah di tempat yang ramai, atau bahkan kalau misalnya tipenya seperti ini, bahkan kalau kita diajak dia di ruangan di area kerja yang cenderung ya area perkantoran, sedikit-sedikit dia akan cari yang ada orang pengen ada keramaian. Nah, kalau kebetulan di ruangan di area pekerjaan kita itu cenderung agak tertutup, biasanya orang yang seperti ini akan sedikit-sedikit mungkin akan coba gerak keluar cari minum, atau gerak keluar cari atau nyapa orang dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian kalau orang yang tipe sosial itu tinggi, biasanya ada dorongan, mereka tidak sungkan bahkan tidak canggung untuk membuka percakapan ke orang yang belum tentu dia kenal juga. Karena pada dasarnya tipe sosial dia butuh kehadiran orang lain. Kalau dia sendirian di tempat yang dia nggak kenal, dia bisa aja dia langsung mingle, make friend. Halo Bu, selamat siang. Bu, sendirian. Pak, kayaknya cuaca udah panas banget ya. Mau rokok mungkin atau ngobrol-ngobrol yuk atau apa? Pada dasarnya mereka ada kebutuhan seperti itu. Ditambah lagi, keterbukaan pertemanannya cenderung tinggi. Dia bisa berteman dengan siapapun. Bayangkan kalau misalnya kita cari orang sales, tapi tipenya independen, ya, yang cenderung pasif, dan juga memilih dalam berteman. Ketika kita harapkan dia untuk melakukan canvassing ke tempat yang mungkin dia tempat baru atau prospek baru, bayangkan aja gimana dia mau open conversation, lawang tipenya aja tipe independen, terus dia aja memilih-milih dalam berteman. Jadi kalau kita sudah tahu pola perilakunya, paling nggak kita sudah bisa memetakan, oh ini kira-kira kalau misalnya saya mau hire posisi apa, ini ideal atau enggak. Ya. Dan kalau misalnya ini juga bisa dipakai untuk membuat suasana kerja yang nyaman untuk orang yang bersangkutan. Misalnya, kebetulan memang area kerja yang seperti tadi yang kita bilang yang tertutup. Orang yang pada dasarnya cenderung nyaman di area outdoor, kalau memang harus berurusan dengan ruangan tertutup, ruang kerjanya tertutup, paling enggak itu dibatasi dengan sekat kaca. Paling enggak dia masih bisa melihat keluar.
Atau pintunya biasa by nature dia akan sedikit membuka, paling nggak bisa kelihatan orang, atau paling nggak ada jendela. Jadi tipe yang memang kuat lebih nyaman di outdoor, mereka pada dasarnya lebih suka ya jangan sampai terlalu tertutup. Ketika mereka harus bekerja di ruangan yang sangat tertutup, seperti ruang interogasi, itu sudah bisa stres. Ya, nah itu gambaran singkat tentang apa yang bisa dianalisa dari apabila kita mengetahui pola perilaku dalam interaksi sosial dan kita tahu kadar-kadarnya. Ya, sekali lagi perilaku tidak ada yang benar atau salah. Yang ada adalah sesuai dengan atau tidak dengan kebutuhan pekerjaan. Seperti contoh tadi untuk sales maupun orang accounting. Untuk orang accounting ya sebaiknya kita cari yang agak independen. Ya, tapi kalau kita cari orang sales ya sebaiknya yang sosial. Dan tapi kalau misalnya kita nyarinya orang sales yang online, ya kita sebaiknya cari yang kombinasinya. Ya dia lebih nyaman di area private, tapi dia sosial dan dia bisa berteman dengan siapapun. Ya, karena itu adalah sudah menunjukkan tipe-tipe kira-kira kuatnya di mana. Begitu. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mempelajari ataupun mendalami tentang apa saja sih analisa dan metode yang dilakukan yang ada di Kaplan untuk memetakan pola perilaku dan bagaimana kaitannya dalam keperluan kita hiring. Bapak Ibu dapat menghubungi kontak person yang ada di dalam caption di bawah ini dan Bapak Ibu akan bisa konsultasi lebih lanjut dan kami akan dengan senang hati untuk menjawab dan menjelaskan. Paling nggak tujuan kami adalah untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menganalisa calon kandidat dan juga mengefisiensikan proses hiring dan rekrutmen Bapak Ibu. Ya, sekian video singkat dari kami dan nantikan video kami yang lainnya dan semoga bermanfaat dan sehat selalu bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.